Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kita ini kalau mengikuti pendapat di dalam hukum, kita harus pilih yang umum, ya, yang sudah turun-temurun, yang dimana orang Muslim sudah tahu hukumnya seperti itu. Kemudian kita harus pilih pendapat yang mayoritas ulama. Kita kalau mau mencari, kita nggak perlu bicara mazhab yang lain, ya, mazhab Syafi'i saja. Kalau mau cari-cari pendapat-pendapat yang nyeleneh, pasti dapat. Ada ulama yang berpendapat. Kadang 1 orang, kadang 3 orang. Makanya ada salah satu kawan di dalam ilmu, seorang dokter di satu tempat. Beliau penyampaiannya bagus, tapi dalam masalah ini saya tidak sepakat. Ketika mengatakan, ini kan lagi diperbincangkan juga, imam sholat perempuan, makmum laki-laki. Umumnya bagaimana? Saya rasa semua kaum muslimin umumnya pasti menolak itu. Bagaimana imamnya perempuan, makmumnya laki-laki? Tapi kalau cari-cari pendapat ulama, tetap ada dalam mazhab Syafi'i. Ternyata ditelusuri, ada 3 tokoh ulama besar mazhab Syafi'i yang membolehkan imam sholat perempuan, makmumnya laki-laki. 3 orang. At-Tabari, ulama besar juga. Lahir 224, wafat 310 Hijriah. Kemudian Al-Muzani, murid langsung Imam Syafi'i. Yang ketiga Abu Thawr Al-Kalbi. Baru dengar, kan? 3 ulama ini membolehkan imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Sebenarnya ini jangan diangkat, jangan dibuat jadi seakan-akan ada perbedaan pendapat ulama terkait masalah ini. Perbedaan pendapat ulama jika jumlahnya berimbang. Paham tidak? Nah, ini 3 orang melawan jutaan ulama. Jutaan ulama mengatakan tidak boleh. Imam Ghazali mengatakan tidak boleh, Imam Nawawi mengatakan tidak boleh, Ibnu Hajar Haytham mengatakan tidak, Imam Romli mengatakan tidak boleh, Imam Isnawi mengatakan tidak, Syekh Nawawi itu banyak mengatakan tidak boleh. Ini tidak perlu dipublikasikan. Saya sengaja sampaikan ini karena sudah dipublikasikan. Seakan-akan ini loh ada perbedaan pendapat. Ternyata ada juga ulama yang seperti itu. Pendapat ini gak bisa dijadikan hujah. Bahkan gak layak disampaikan kepada umat, karena 3 orang banding 1 juta misalnya. Saya nggak tahu jumlah ulama, ya, kalau kita hitung sejak zamannya Imam Syafi'i wafat sampai zaman kita, kira-kira bisa sampai jutaan ulama. Kalau kita sensus secara merata di seluruh dunia, ya. Masa yang ketiga dikatakan khilaf dengan pendapat ulama yang jumlahnya bisa jutaan? Itu logika semacam apa? Gak ada istilah fikih semacam itu. Makanya tidak pernah kita dengar fatwa ini. Kenapa? Tidak dianggap sebagai hujjah, tidak dianggap sebagai hukum.
Tapi kalau mau cari-cari tetap dapat. Buat tai kucing saja suci, cari dapat juga ulama mengatakan. Imam Syaukani dalam Nailul Autar mengatakan kotoran kucing itu suci. Berkurban dengan hewan kurban betina yang sedang hamil. Mayoritas ulama, umumnya ulama mengatakan tidak sah. Tapi kalau cari-cari apakah ada Ibnu Rif'ah mengatakan boleh. Artinya apa? Jangan kita mencari pendapat-pendapat yang sudah dianggap tidak sebagai hujah dan melawan keumuman hukum yang sudah berlaku turun-temurun. Ya. Jangan, bukan khilaf. Kalau khilaf berbanding dan punya hujah yang kuat. Itu pun sekali lagi ya. Mereka tiga ulama ini kita hormati sebagai imam besar. Hormati At-Tabari, mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i semua nih. Antum bisa lihat di kitab Majmu' Imam Nawawi menukilkan itu. Tiga pendapat ulama tersebut. At-Tabari, Al-Muzani, Abu Thawr Al-Kalbi. Yang dua ketemu langsung Imam Syafi'i. Abu Thawr Al-Kalbi belajar ke Imam Syafi'i. Al-Muzani juga belajar kepada Imam Syafi'i. At-Tabari belajar kepada murid-murid Imam Syafi'i. Tidak bertemu langsung Imam Syafi'i. Yang menulis tafsir tuh, tafsir Jami'ul Bayan. Itu juga seorang mujtahid dalam bidang fikih. Itu pun mereka mengatakan boleh imam perempuan, makmum laki-laki hanya untuk sholat tarawih saja. Itu pun di dalam kitab Mufassal Ahkamil Mar'ah. Ada satu kitab namanya Mufassal Ahkamil Mar'ah. Dia mengatakan begini. Imam sholat perempuan dibolehkan jika dilakukan di rumahnya bersama mahramnya. Dan itu hanya sholat tarawih. Dan juga perempuan ini lebih alim dari semua yang ada di dalam rumahnya. Dia lebih faham fikihnya, lebih bagus bacaannya. Tapi tetap pendapat ini jangan jadi hujjah. Karena hanya tiga orang. Tidak bisa jadi hujjah. Sekarang kita tanya ke gurunya langsung. Tadi kan murid. Sekarang Imam Syafi'i bagaimana pendapatnya? Imam Syafi'i dengan sangat tegas menyatakan di dalam kitab Al-Umum bahwa tidak dibenarkan sama sekali laki-laki menjadi ma'mum sedangkan imam sholatnya perempuan. Walaupun perempuannya itu lebih alim daripada laki-laki. Jadi Imam Syafi'i sudah menyatakan demikian. Nah ini jangan diangkat sebagai masalah khilafiyah. Ini bukan masalah khilafiyah. Ini masalah yang gak boleh dijadikan hujjah sama sekali. Begitu juga khotib. Perempuan di sholat Jumat tidak boleh kecuali sholat hari raya. Perempuan boleh jadi imam, jadi khotib dengan syarat homogen. Semuanya perempuan. Gak ada laki-laki. Kalau itu masih ada pendapatnya Imam Nawawi membolehkan itu dengan beberapa syarat yang sudah ditentukan. Karena di beberapa tempat ada yang melaksanakan sholat demikian. Yang perempuan dengan perempuan. Kalau itu perkara memang ada dasarnya. Ada fatwanya dari Imam Nawawi dalam kitab beliau. Tapi kalau yang sholat Jumat gak ada. Khotib perempuan sholat, waktu sholat Jumat jadi khotib, gak ada. Imam juga tidak ada. Jadi kaidah yang kita gunakan adalah al-mujma' alaihi muqaddamun 'ala al-mukhtalafi fi. Kalau kita lihat ada perbedaan pendapat, ambillah pendapat yang mayoritas dan umum yang sudah terjadi hukum tersebut turun-temurun. Jangan ambil yang baru. Apalagi yang aneh-aneh semacam itu. Khanif tu'raf. Buatlah satu hal yang aneh, pasti kamu terkenal. Itu kaidah begitu. Khalif tu'raf. Yang tai kucing suci. Darah suci. Ada kalau ulama cari-cari pendapatnya ada. Susu, ASI,
ASI ya. Tahu tidak? Salah satu ulama besar mazhab Syafi'i mengatakan ASI itu najis. Al-Ghadi Al-Mawardi namanya. Wafat 450 Hijriah. Dalam kitab Al-Hawi beliau. Tapi apakah ini jadi hujjah? Gak jadi hujjah. Kenapa? Tuh banyak ulama Syafi'i juga yang khalafahu. Membantah pendapat itu. Bahwa ASI itu suci. Susu itu ada 4. Yang pertama najis semua, gak ada suci. Kesepakatan susu anjing dan susu babi. ASI-nya. Susu yang kedua diperselisihkan. ASI manusia, perempuan, ibu. Sebagian mengatakan, sebagian kecil, bukan banyak. Bahkan hanya 2 atau 3 nama mengatakan bahwa ASI najis. Kalau bayinya minum darurat. Tapi mayoritas mengatakan suci. Pendapat ketiga mengatakan susunya itu suci. Hewan yang halal dimakan. Hewan yang halal dimakan. Susunya suci. Susu sapi, susu kambing. Yang keempat, susunya najis tapi diperselisihkan. Mayoritas mengatakan najis, sebagian mengatakan tidak najis. Susu hewan yang haram dimakan selain anjing dan babi. Susu beruang. Ya. Susu apa lagi? Atau ada susu beruang itu. Itu susu sapi. Merek saja beruang. Ya. Dia suci. Nah, itu perkara-perkara yang harus kita pegang. Ya. Jadi ikutlah yang sudah umum ya. Jangan bikin bagaya-bagaya yang baru-baru. Ilmu juga gak ada. Sok-sokan bikin yang baru-baru. Ya, jadi saya lihat tadi istilah begitu sangat rumit ya di dalam mazhab Syafi'i. Tidak main-main nih ulama-ulama yang buat hukum begini. Istinbat. Sekali lagi bukan buat hukum ya. Kalau buat berarti sesuatu yang tidak ada dibuat. Gak. Jadi istihadnya mereka itu hukum yang tidak ada di zaman Nabi. Mereka beristihad untuk mencari hukumnya. Nah istihadnya mereka itu atas perintahnya Nabi Muhammad. Bukan mereka karang-karang istihad sendiri. Mereka sudah dinilai oleh ulama-ulama layak untuk bisa istinbat hukum, istikhrajul ahkam. Maka mereka harus mengeluarkan hukum. Makanya sahabat bernama Muaz bin Jabal pernah Nabi utus ke Yaman. Sebelum Nabi utus ke Yaman, terakhir saya tutup, Nabi tanya kepadanya, "Ya Muaz, bima taqdi?" Wahai Muaz, kalau kau sudah tiba di Yaman, kamu berhukum menggunakan apa? Kata Sayyidina Muaz, bi kitabillah. Saya menggunakan Al-Quran. Nabi menjawab, fa'illam tajid. Kalau di Al-Quran tidak ada hukum itu, kau gunakan apa? Bisunnati Rasulillah. Saya gunakan sunnah Rasulillah. Fa'illam tajid. Kalau di sunnah Rasul tidak ada. Gimana? Al-Quran tidak ada, di hadis juga tidak ada, di sunnah tidak. Kau berhukum dengan apa? Ijtahadtu bi ra'yi. Saya berijtihad dengan pikiranku. Muaz bin Jabal ini sudah dapat legitimasi langsung dari Nabi, afqahun nas, Muaz bin Jabal. Manusia yang paham hukum fikih adalah Muaz bin Jabal. Berarti levelnya apa? Ulama mujtahid. Ketika dia mengatakan saya beristihad dengan pikiranku, tapi levelnya sebagai ulama mujtahid, Nabi menepuk pundaknya. Artinya Nabi membenarkan apa yang dilakukannya itu. Setelah itu Nabi berdoa, Alhamdulillah lima waffaqa rasulillah lima yardahu Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan dari utusannya Rasulullah dengan hal-hal yang diridhoi oleh Rasulullah. Jadi istihad itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang beristihad baru haram. Iya. Kita yang beristihad baru haram.